Kita lanjutkan kembali one on one tamu kita, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil, di tengah upaya kita menggenjot investasi, tiba-tiba ada penyakit dunia, corona. Dampaknya ke Indonesia terasa nggak? Bang Latif, ini corona ini betul-betul berdampak sistemik, masif dan terstruktur. Jadi mengganggu suasana kebatinan. Iya. Kenapa? Dan ini tidak hanya terjadi di negara kita, di hampir semua negara. Ini musibah besar ini. Musibah dunia ya? Musibah dunia ini menurut saya ya. Saya harus mengatakan jujur bahwa realisasi investasi dari China ke Indonesia pada triwulan pertama ini menurun. Dan bahkan FDI kita itu menurun. Tapi secara akumulatif itu pertumbuhannya naik 6% antara FDI dengan DDI. Oleh karena dia tidak hanya berdampak pada realisasi investasi, tapi juga berdampak pada sektor-sektor usaha yang lain. Seperti di pariwisata, di perdagangan. Dan China sebagai negara yang sumber corona ini dari awal, dia itu punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia itu sekitar 16%. Dan sudah barang tentu ketika pertumbuhan ekonomi China turun 1%, maka terkoreksi juga pertumbuhan ekonomi kita itu sekitar 0,3%. Oh, di sana, di kita 0,3 impactnya. Oke. Ya kita berdoa aja agar di sana jangan terlalu banyak. Karena kan kita gantungan kita terhadap neraca perdagangan kita dengan China kan tinggi sekali, Bang. Jadi itu kondisinya sekarang. Nah, kita sekarang apa yang harus dilakukan? Kami dari sisi diberikan tanggung jawab untuk realisasi investasi. Dari awal saya katakan bahwa mulai ada langkah-langkah di luar kelaziman, tapi sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Jadi harus ada langkah-langkah terobosan. Dengan cara apa? Jemput bola. Jadi jangan kita merasa karena kita pejabat, terus duduk di kantor nanti orang yang datang ke kita. Enggak. Jemput bola ke negara, ke investor di negara mana? Di semua negara yang tidak berdampak corona dan atau yang berdampak corona tapi kita tidak tutup semuanya. Oh, jadi kita cari substitusi daripada Cina dan negara-negara lain. Dan menyelesaikan persoalan potensi realisasi investasi untuk DDI kita domestik. Prediksi Pak Bahlil, ada yang akan mangkrak nggak ya kerjasama kita dengan China ini? Mangkrak sih nggak, delay ya. Delay aja waktu. Dan mudah-mudahan aja kita berdoa semua, kalau yang Kristen silakan bergumul, yang Islam silakan zikir, tafakur, berdoa agar corona ini cepat berlalu. Karena saya yakin bahwa tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan. Semua itu bisa datang karena pertolongan Tuhan. Selain jemput bola tadi ke negara-negara yang lain, akan ada relaksasi aturan? Oh ya. Berupa apa itu? Kita sekarang, kalau ditanya relaksasi, sekarang kita buat begini. Relaksasi aturan ke depan itu dalamnya adalah termasuk tax holiday. Jadi kita lagi mendorong agar investasi yang berkualitas itu kan salah satu diantaranya adalah penyebaran investasi. Dan kita dorong di wilayah timur. Wilayah timur ini insentif fiskalnya tidak boleh sama dengan wilayah-wilayah yang logistiknya bagus, infrastrukturnya bagus, energinya bagus. Jadi contoh katakanlah kalau orang mau bangun smelter di wilayah timur, nilai investasinya katakanlah 2 billion US dollar yang sama dengan di Jawa. Kalau di Jawa tax holiday-nya 20 tahun, di timur, sekarang kami lagi bahas dengan Menteri Keuangan, itu kita kasih insentif menjadi 30 tahun. Agar ada daya dorong lain yang harus datang ke sana. Kalau sama aja, orang nggak punya minat ke sana. Dan ini bagian daripada strategi-strategi yang dibangun. Termasuk mungkin tax allowance dan segala macam. Dari target 886 triliun itu, ada berapa besar investasi yang sudah mendapatkan tax holiday ini? Saya belum cek ya. Wah, ini saya hanya kepada Tuhan saya percaya. Manusia butuh data. Jadi saya tidak akan mungkin memberikan data kepada Bang Latif yang saya sendiri belum merincikan. Tapi besok malam saya akan kasih ke Bang Latif. Tapi jumlah proyeknya ada berapa kira-kira? Atau jenis-jenis proyek apa saja yang mendapatkan tax jumlah holiday? Dan kalau jenis proyeknya itu kan PMK. Di PMK itu kan ada 18 item. Di luar PMK itu ada pasal 5 tentang industri pionir. Jadi saya lihat nanti jumlahnya berapa ya. Karena itu banyak sekali. Soalnya angka-angka ini kan bahaya, Pak. Begitu saya salah ngomong angka,
Besok wartawan tanya saya nanti. Dan impact-nya kepada perekonomian Ya, dan investasi juga besar ya. ya. Kita tidak usah bicara angka, tapi kira-kira bantuan atau sumbangannya kepada investasi dari tax holiday itu lumayan besar. Lumayan. Itulah salah satu yang menggaitkan mereka datang itu kan. Di samping memang kita potensi bisnisnya bagus, kita harus kasih insentif juga. Lumayan besar Bang Latif. Oke. Lumayan besar. Investasi apa sih yang masuk ke Indonesia itu yang masih sebenarnya cukup memungkinkan untuk masuk, tapi selama ini mereka tidak masuk hanya karena adanya kesulitan-kesulitan perizinan, mafia tanah dan segala macam. Power plant, industri hilirisasi, ya kebun, itu infrastruktur, pariwisata, itu banyak Bang Latif. Masih terbuka sebetulnya ya? Terbuka Bang Latif. Nah. Terbuka. Ini kan tinggal tergantung bagaimana kecepatan kita dalam menyelesaikan masalah mereka. Kalau kecepatan kita menyelesaikan masalah mereka, maka mereka juga akan cepat untuk menyelesaikan investasinya. Kalau kita klasifikasikan masalah yang mereka keluhkan ke Pak Bahlil itu apa-apa aja? Izin di daerah, Itu tadi izin itu ya? Tanah. Izin di daerah, tanah, dan izin prinsip dari Kementerian Teknis. Terkait. Dengan adanya sekarang penyederhanaan semua lewat satu pintu dari BKPM, masih persoalan itu yang ketiga itu? Ini yang saya selesaikan sekarang. Ini cuci piring kotor, Bang Latif. Jadi saya betul-betul kita lagi menyelesaikan semuanya nih. Ya doainlah, mudah-mudahan insya Allah bisa selesai. Kendalanya di mana? Di internal atau dengan sesama rekan? Ada arogansi juga antar departemen? Ya gitu deh. Tapi bisa ada solusi kok, ada solusi. Ada solusi. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Semua diawali dengan niat yang baik. Karena semua anggota kabinet ini kompak, Bang Latif. Kompak di bawah komando Pak Presiden sama Pak Wakil Presiden, Pak Jokowi sama Pak Kiai Maruf Amin. Dan hampir semua kabinet ini juga saya lihat kita saling mengisi. Saling mengisi sekali. Oke. Dan saya yakinlah bisa. Kecepatan pembangunan infrastruktur cukup membantu terhadap kemudahan investasi juga dan masuknya investor? Iya, kenapa? Salah satu contoh ya, kenapa investasi luar Jawa sekarang sudah hampir sama dengan Jawa? Itu karena infrastruktur udah mulai bagus, karena syarat orang investasi itu kalau infrastrukturnya, energinya udah ada. Nah sekarang kan di Jawa, di luar Jawa itu dengan Jawa udah hampir sama. Itu adalah sebuah bentuk keberhasilan Pak Jokowi sama Pak JK pada 5 tahun lalu membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan sistem membangun dari pinggir, dengan membangun pemerataan. Karena sekarang kan sudah banyak terjadi penciptaan pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Nah, kalau ditanya apakah ada korelasinya, ya jelas ada. Karena dengan infrastruktur yang baik, investasi masuk. Mana ada orang mau investasi kalau infrastruktur nggak bagus? Iya. Jadi udah betul ini, udah paten ini Pak Jokowi sama Pak JK dari awal itu. Bangun infrastruktur tinggal dulu kita itu. meneruskannya nanti dan menertibkan orang-orang di lapangan. Ya, mudah-mudahan tanpa ditertibkan pun mereka sadar untuk ditertibkan diri sendiri lah. Daripada harus kita kan nggak enak kalau gontok-gontokan. Apalagi ini kita kenal semua Bang Latif. Ini antara hantu-hantu ini kan kita kenal juga. Ini teman main juga Bang Latif. Saya bilang sama mereka udahlah, kita ini coba memikirkan negara lagi lah. Tapi ya mungkin waktu juga kali ya. Saya mungkin karena sudah jadi mengabdi ke negara, jadi mungkin saya cara berpikirnya begini. Kalau belum mungkin belum juga kali. Belum juga. Oke. Nah, jaminannya terhadap nanti investasi ini masuk, apalagi target kita di 2024 pertumbuhan 6, sekian dengan 2.200 triliun. Lapangan kerja itu nanti akan seperti apa dengan adanya sekarang yang istilahnya disrupsi yang bisa mengurangi kesempatan orang untuk bekerja? Ya, jadi sekarang gini, dengan realisasi investasi yang besar itu diharapkan investasi itu tidak pada sektor-sektor yang memakai teknologi tinggi. Jadi kita arahkan kepada sektor-sektor manufaktur yang padat karya juga agar penyerapan tenaga kerja ada. Undang-undang Omnibus Law yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu adalah instrumen untuk bagaimana ada investasi masuk dan kemudian bisa rekrut tenaga kerja. Kalau ditanya berapa banyak, saya memastikan Bang Latif, kalau pertumbuhan ekonomi kita di atas 6% dengan realisasi investasi kita yang 2.000 triliun lebih, maka otomatis tingkat pengangguran kita akan kita pangkas dan setiap tahun kita harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 2 juta sampai 2.500.000. Dan itu bisa kita lakukan Bang Latif. Karena tidak ada cara lain. Penerimaan PNS kan nggak akan mungkin dilakukan sebanyak itu. Bayangkan perguruan tinggi dari Aceh sampai Papua
berapa skill lulusan mereka per tahun. Dan kalau cuma mengharap mereka masuk PNS atau katakanlah mohon maaf pegawai BUMN, berapa banyak? Oke. Yang saya punya satu ketakutan aja begini Bang Lat. Suatu ketika, tatkala lapangan pekerjaan ini tidak kita siapkan, maka seluruh kampus-kampus dari Aceh sampai Papua itu akan menjadi pabrik pembuat pengangguran intelektual. Dan kalau mereka itu adalah aktivis, aktivis Cipayung apalagi, wah itu berbahaya itu. Itu negara akan pusing untuk menghadapi mereka itu. Karena mereka akalnya banyak sekali. Jadi kalau tamatan sarjana yang bukan aktivis, dengan tamatan sarjana yang aktivis, wah itu berbahaya. Berbahaya sekali. Beda sekali. Kalau 100 tamatan sarjana yang tidak aktivis, dengan 10 orang tamatan sarjana yang aktivis, ini saya takuti 10 orang ini mulai 100. Karena mereka ini bisa menjadi fasilitator, bisa jadi demonstrator, kadang-kadang provokator. ya Bang Latif lah yang bilang, bukan aku lah. Karena saya merasakan betul bagaimana tingkat kemampuan personal yang dimiliki oleh adik-adik atau tamatan yang aktivis itu. Oke, baik. Itu luar biasa. Mereka punya kemampuan agitasi, dinamika. Yang benar aja bisa dibuat salah. Yang mampu menggerakkan banyak orang ya. Ini sudah cerita tentang aktivis, cerita tentang Cipayung. Nanti kita lanjutkan lebih dalam lagi. Kita istirahat sebentar. Tetap di One on One.